Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Mayunita dari kelas M01 dengan NIM 225080100111015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS pengantar agribisnis perikanan dengan judul Kebijakan dan Strategi Pengembangan Agribisnis Perikanan. Pada materi pertama, saya akan membahas mengenai tantangan agribisnis perikanan. Yang pertama yaitu kekurangan sumber daya. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara nelayan, pemilik kapal, dan pemangku kepentingan lainnya yang bersaing untuk mendapatkan akses sumber daya ikan yang terbatas. Lalu yang kedua yaitu regulasi dan kebijakan. Regulasi yang tidak konsisten atau tidak jelas dapat menghambat pertumbuhan industri dan investasi. Yang ketiga, yaitu pasar dan perubahan konsumen. Selera konsumen terus berubah, termasuk preferensi mereka terhadap jenis dan sumber produk perikanan. Sehingga hal ini menyebabkan agribisnis perikanan mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu peluang agribisnis. Nah, peluang agribisnis ini dibagi menjadi dua, yaitu dari segi permintaan dan juga segi penawaran. Pada segi permintaan terdapat yaitu dinamika pertumbuhan penduduk. Yang kedua ada pertumbuhan perkotaan. Yang ketiga ada industrialisasi. Yang keempat ada peningkatan pendapatan. Dan yang terakhir ada peningkatan pendidikan. Lalu yang kedua yaitu dari segi penawaran. Nah, dari segi ini terdapat transformasi struktural perikanan tradisional menjadi perikanan dan pedesaan yang maju. Lalu yang kedua yaitu ekonomi pedesaan sudah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi nasional. Lalu yang terakhir yaitu adanya kelembagaan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai alasan mengapa sektor perikanan menjadi sektor utama di Indonesia. Yang pertama yaitu permintaan tinggi akan produk perikanan. Nah, banyaknya populasi penduduk di Indonesia menyebabkan tingginya permintaan pada bidang perikanan. Lalu yang kedua, adanya kontribusi terhadap keamanan pangan dan ketahanan pangan. Nah, hal ini disebabkan karena tingginya kandungan protein pada ikan yang menyebabkan ikan menjadi bahan pangan yang layak dan memberikan kontribusi yang sangat baik di Indonesia. Lalu, yang ketiga yaitu potensi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Nah, agribisnis perikanan sendiri banyak memberikan kontribusi khususnya menciptakan lapangan kerja yang luas dan hal ini menyebabkan adanya potensi ekonomi yang besar. Selanjutnya yaitu kaitan konsumsi terhadap pendapatan rumah tangga. Nah, pada kaitan ini terbagi menjadi dua yaitu kaitan input-output dan juga kaitan konsumsi pendapatan rumah tangga. Yang pertama ada kaitan input-output. Nah, kaitan ini terbagi juga menjadi dua yaitu kaitan ke belakang atau backward linkage yang artinya yaitu keterkaitan suatu sektor terhadap sektor-sektor lainnya yang menyumbang input. Lalu yang kedua ada kaitan ke depan atau forward linkage. Nah, ini merupakan keterkaitan suatu sektor yang menghasilkan output untuk digunakan sebagai input bagi sektor lain. Lalu, kaitan konsumsi pendapatan rumah tangga. Konsumsi rumah tangga sendiri merupakan seluruh pembelian akhir dan jasa oleh rumah tangga. Lalu, pendapatan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi konsumsi rumah tangga. Pada dasarnya, semakin rendah pendapatan, maka semakin rendah juga konsumsi rumah tangga. Selanjutnya yaitu strategi pembangunan agribisnis perikanan. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas 4 strategi. Yang pertama yaitu strategi agresif, yaitu dengan meningkatkan kemampuan diri dan memberdayakan faktor-faktor yang mendukung pengembangan usaha perikanan. Lalu yang kedua ada strategi berbenah diri dengan meminimalkan kelemahan dari suatu bisnis perikanan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Yang ketiga yaitu strategi diversifikasi. Strategi ini
digunakan dengan meningkatkan perekonomian melalui upaya penganekaragaman komoditas pada tingkat regional maupun nasional. Dan yang terakhir yaitu strategi defensif dengan mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Dan untuk materi yang terakhir yaitu kebijakan pembangunan agribisnis perikanan. Yang pertama yaitu dengan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Pada poin ini yaitu dapat berupa penetapan kuota penangkapan yang berkelanjutan. Ada juga pengaturan alat tangkap, perlindungan habitat, dan juga pengawasan penangkapan ilegal. Yang kedua yaitu pengembangan riset dan inovasi. Hal ini dilakukan dengan mendukung penelitian untuk menghasilkan teknologi baru dan inovasi baru dalam budidaya perikanan, pengelolaan sumber daya perikanan, dan pengolahan produk perikanan. Yang ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan pelatihan dalam bidang perikanan, seperti pelatihan teknis budaya, manajemen usaha, dan juga keterampilan pemasaran dalam bidang perikanan. Yang keempat yaitu keamanan pangan dan standar kualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian kualitas pangan di sepanjang rantai pasok perikanan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan pasar dan pemasaran, yaitu dilakukan dengan mempromosikan produk perikanan lokal dan branding yang kuat untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah bagi produk itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.